Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Prasetyo dengan NIM K1A01908 dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman akan menjelaskan dari mata kuliah Kapitalisasi Fisik dengan materi Hidrogen Storage Teknologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu hidrogen. Hidrogen berasal dari bahasa Latin yaitu hydrogenium. Hidrogen juga berasal dari bahasa Yunani dari kata hydro yang berarti air dan genes yang berarti membentuk. Hidrogen kadang disebut sebagai zat air. Hidrogen sendiri merupakan unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Hidrogen pada suhu dan tekanan standar tidak berwarna, tidak memiliki bau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Gas hidrogen merupakan gas yang sangat reaktif. Bahkan pada konsentrasi 4-74%, gas hidrogen membentuk campuran eksplosif dengan udara. Campuran tersebut akan spontan meledak karena dipicu oleh api, panas, atau sinar matahari. Oleh karena itu, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar harus sangat hati-hati. Selanjutnya yaitu ada penggunaan dari hidrogen. Hidrogen dapat digunakan dalam industri produksi. Pada industri produksi, hidrogen dibutuhkan untuk memproses fossil fuel dan produksi amonia serta sebagai reducing agent dari deposit metal. Yang kedua, hidrogen digunakan sebagai perangkat teknologi. Pada perangkat teknologi, hidrogen digunakan sebagai gas pelindung dalam beberapa metode pengelasan seperti atomic hydrogen welding dan rotor Coolant dalam generator listrik karena mempunyai konduktivitas termal yang tinggi di antara semua gas. Yang ketiga, hidrogen digunakan dalam nuklir. Hidrogen dalam nuklir dalam bentuk hidrogen 2 atau deuterium. Hidrogen di sini digunakan sebagai reaksi fisi dan fusi pada nuklir. Selanjutnya ada hydrogen production atau produksi hidrogen. Hidrogen dapat diproduksi melalui alga, gas, oil, coal, and wood. Pada alga atau ganggang, hidrogen dapat diproduksi melalui metode fotosintesis. Selanjutnya pada gas, hidrogen dapat diproduksi dari gas alami atau biogas melalui dengan reforming steam atau oksidasi parsial. Untuk oil atau minyak, hidrogen diproduksi dengan reforming steam atau oksidasi parsial dari minyak fosil atau yang terbarukan. Selanjutnya untuk coal atau batu bara, hidrogen dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi gasifikasi. Gasifikasi sendiri merupakan suatu proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas, di mana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Yang terakhir yaitu dari wood atau kayu. Hidrogen diproduksi dari biomassa dengan teknologi pirolisis. Pirolisis sendiri merupakan suatu teknologi melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen. Selanjutnya yaitu what the meaning of the hydrogen storage technology, atau apa itu pengertian dari teknologi penyimpanan hidrogen. Teknologi penyimpanan hidrogen adalah teknologi pendukung utama untuk kemajuan teknologi hidrogen dan sel bahan bakar dalam aplikasi termasuk daya stasioner, daya portabel, dan transportasi. Hidrogen memiliki energi tertinggi per massa bahan bakar apapun. Namun, kerapatan suhu lingkungannya yang rendah menghasilkan energi kesatuan volume yang rendah. Oleh karena itu, memerlukan pengembangan metode penyimpanan yang canggih yang memiliki potensi kerapatan energi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada teknologi penyimpanan hidrogen yang telah dikembangkan. Yang pertama yaitu untuk tangki bertekanan tinggi. Pada tangki bertekanan tinggi merupakan teknologi yang paling umum dan simpel walaupun secara volumetrik dan gravimetrik tidak efisien. Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar energi per unit volumenya. Yang kedua yaitu untuk tangki hidrogen cair atau hidrogenik. Pada tangki hidrogen cair, gas hidrogen dicairkan pada suhu yang sangat rendah. Walaupun begitu,
sangat berat namun volumenya lebih kecil daripada tangki tekanan tinggi sehingga cocok untuk aplikasi statis. Yang ketiga yaitu kimiawi dan fisiksi. Pada metode kimiawi, hidrogen disimpan dalam bentuk senyawa kimia lain yang lebih aman. Pada saat akan digunakan, senyawa kimia lain diubah menjadi hidrogen melalui reaksi kimia. Reaksi kimia dapat melalui metanol, amonia, dan hidrida logam. Pada metanol, infrastruktur untuk distribusi metanol sangat mudah karena sama dengan gasolin. Pada saat digunakan, metanol akan diubah menjadi gas hidrogen dengan melepaskan gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu amonia. Efisiensi volumetri lebih sedikit tinggi daripada metanol, tetapi bersifat toksik. Harus dikatalis pada suhu sekitar 800–900 derajat Celcius agar dapat melepaskan hidrogen. Dan terakhir yaitu ada hidrida logam. Hidrida logam merupakan senyawa reaktif yang akan melepaskan hidrogen apabila bereaksi dengan air. Selanjutnya yaitu fisisorpsi. Fisisorpsi sendiri, hidrogen diabsorpsi pada permukaan bahan berpori seperti nanofiber grafit, nanotube fluorokarbon, zeolit, dan metal organic framework or MOFs. Selanjutnya yaitu ada pengelompokan atau klasifikasi hidrogen sesuai teknologi. Yang pertama ada gaseous hidrogen yang terdiri dari composite tank, glass microspheres. Yang kedua ada liquid hidrogen yang terdiri dari cryogenic hidrogen, NaBH4 solution, dan rechargeable organic liquid. Yang ketiga ada solid hidrogen yang terdiri dari high surface area dan chemical hydrate. Yang pertama yaitu ada tangki komposit atau composite tank. Pada tangki komposit, target yang digunakan dari penggunaannya adalah berat yang ringan, nilainya yang komersial, kemudahan proses, dan uji keselamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan secara spesifik seperti material embeddlement, konstruksi material, penggunaan tekanan optimal dalam proses. Berikut ini merupakan alat dari tangki komposit. Pada bagian kiri atas merupakan impact resistant dome yang terdiri dari lightweight, energy absorbing, cost competitive. Bagian kanan atas ada manual valve or electrical valve or in-tank regulator. Bagian kanan bawah ada reinforced external protective shell yang terdiri dari gunpowder safety, impact safety, and cut or abrasion resistant. Bagian tengah ada carbon fiber reinforced shell yang terdiri dari corrosion resistant untuk asam dan basa. Selanjutnya ada fatigue or grip or relaxation resistant. Selanjutnya ada lightweight. Selanjutnya bagian kiri bawah ada polymer liner yang terdiri dari lightweight, corrosion resistant untuk hydrogen embeddlement, permeation barrier, cost competitive, and flexible in size. Selanjutnya ada glass microspheres. Konsep dasar dari glass microspheres sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hollow glass spheres diisi dengan H2 pada tekanan tinggi sekitar 350–700 bar dan suhu tinggi sekitar 300 derajat Celcius oleh permeasi dalam vessel bertekanan tinggi. Yang kedua yaitu ada microspheres didinginkan mencapai suhu kamar dan ditransfer ke tangki bertekanan rendah. Yang ketiga, microspheres dipanaskan mencapai 200–300 derajat Celcius untuk mengatur pelepasan dari H2. Tetapi, masalah utama dari gelas microspheres yaitu sifat volumetric density yang dapat dicapai rendah dan tekanan yang digunakan pada saat pengisian dan kebocoran hidrogen pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu ada cryogenic hidrogen. Cryogenic hidrogen mengacu pada hidrogen cair atau LH2 dengan kepadatan 70,8 kg per meter kubik pada titik normal. Namun, hanya 20% hidrogen yang dapat digunakan secara praktek. Namun, ada sekitar hanya 20% hidrogen yang dapat digunakan secara praktek, tetapi secara volumetrik nilainya mencapai 80 kg per meter kubik. Walaupun begitu, sekitar 30–40% energi hilang ketika hidrogen cair atau LH2 diproduksi dan dibutuhkan superinsulat cryogenik. Selanjutnya ada larutan borohydride NaBH4. Larutan ini digunakan sebagai liquid storage medium hidrogen dengan reaksi katalis NaBH4 sebagai liquid plus 2H2O sebagai liquid menghasilkan 4H2 sebagai gas plus NaBO2 sebagai solid.
Biaya spesifik USD per kilogram dari hidrogen fluoride menggunakan NaBH4 dihitung sebesar cos H2 sama dengan 4,69 dikali cos NaBH4. Kelebihan utama penggunaan larutan ini adalah faktor keselamatan dan kemudahan kontrol H2, sedangkan kerugiannya yaitu produk reaksi harus dikembalikan menjadi NaBH4. Selanjutnya ada rechargeable organic liquid. Beberapa cairan organik dapat digunakan secara tidak langsung untuk menyimpan hidrogen dalam bentuk cair dengan mengikuti 3 mekanisme. Yang pertama, dehidrogenisasi cairan organik. Yang kedua, refilling tangki berisi hasil dehidrogenisasi dengan H2. Yang ketiga, dehidrogenisasi H2 yang terdeplet liquid. Salah satu contohnya adalah metil sikloheksan C7H14 dan toluen C7H8 dengan reaksi C7H14 sebagai liquid menjadi C7H8 sebagai liquid plus 32 sebagai gas. Selanjutnya yaitu ada high surface area. Material yang terkarakterisasi oleh high surface area dapat secara fisik mengadopsi molekul H2. Walaupun begitu, reversibilitas dari penggunaan suhu ruang masih menjadi pertanyaan umum dalam riset dan pengembangannya. Contoh dari high surface area material adalah zeolit. Zeolit sendiri aluminosilicate kompleks dengan ukuran pore yang teratur and high surface area. Yang kedua yaitu metal oxide framework atau MOFS, struktur ZnO yang terhubung dengan cincin benzen. Yang ketiga ada clatrate hydrate H2OS, struktur sangkar yang berisi molekul metana dan karbon dioksida. Selanjutnya itu ada chemical hydrate. Chemical hydrate sendiri terbagi menjadi H2O reaktif dan thermal. Untuk chemical hydrate yang H2O reaktif, dalam bentuk ini hidrat dapat dipompa dan dikontrol secara aman melalui reaksi hidrolisis yang berlangsung secara eksotermik. Yang kedua, chemical hydrate thermal. Amonia boren adalah bagian dari chemical hydrate yang dapat digunakan untuk menyimpan hidrogen dalam fase solid state. Berikut ini merupakan perjalanan hidrogen dalam chemical hydrate. Hidrogen menuju ke fuel cell stack atau tumpukan sel bahan bakar dengan mengalami water return atau pengembalian air menuju ke fuel tank atau tangki bahan bakar menghasilkan NaBH4 dan H2O. Kemudian menuju ke ruthenium coated catalyst bed. Di sini mengalami heat exchanger atau pertukaran panas dan distabilkan dengan cooling water pump atau pompa pendingin air. Selanjutnya menuju ke NaBO2 solution atau menghasilkan larutan NaBO2, kemudian menjadi waste atau limbah. Dengan reaksi yang terjadi yaitu NaBH4 plus 2H2O menghasilkan 4H2 plus NaBO4. Selanjutnya yaitu how hydrogen storage technology works. Hidrogen disimpan dalam dua komponen. Yang pertama ada physical base dan material base. Untuk physical base terbagi menjadi tiga, yaitu ada compressed gas dan cold or cryocompressed dan liquid H2. Untuk physical base terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada compressed gas, yang kedua ada cold or cryocompressed, yang ketiga ada liquid H2. Untuk gambar dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya untuk material base terbagi menjadi 5. Yang pertama ada adsorbent, contohnya MOF5. Yang kedua ada liquid organik, contohnya BN methyl cyclopentan. Yang ketiga ada interstitial hydrate, contohnya LANI5H6. Yang keempat ada kompleks hydrate, contohnya NaAlH4. Yang kelima contohnya chemical hydrogen, contohnya NH3BH3. Untuk struktur dan gambar dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya yaitu ada referensi yang saya gunakan untuk proses pembelajaran ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Apabila banyak kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.